Puji Tuhan. Nah, selamat bertemu kembali di ibadah anak. Nggak kerasa ya, 1 bulan sudah kita tidak ibadah anak secara khusus, tapi pasti Mbak Rina percaya adik-adik semua pada ikut ibadah bersama orang tua, karena bulan Oktober yang lalu kita melakukan bulan keluarga. Jadi ibadahnya bersama dengan orang tua. Nah, kali ini kita akan kembali lagi ibadah anak. Adik-adik udah siap semua? Oke, yuk kita mau menyiapkan diri, menyiapkan hati. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi Yesus Kekasih Jiwaku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nah, saudaraku, hari ini kita ada di minggu biasa. Jadi secara kalender gerejawi ini adalah minggu biasa. Tema ibadah minggu kali ini adalah pilihlah Tuhan, maka engkau akan hidup. Jadi adik-adik ingat, pilihlah Tuhan, maka engkau akan hidup. Melalui tema ini kita hendak belajar memahami bahwa Tuhanlah sumber kehidupan. Inilah kami Tuhan, kami anak-anak-Mu yang kecil ini ingin terus dapat belajar menyadari kehadiran dalam setiap kami menjalani aktivitas kami sehari-hari, karena Engkaulah sumber kehidupan yang sejati bagi kami. Amin. Nah, kita mau menyanyi Yesus Kristus sumber hidup sesuai dengan tema ibadah kita hari ini. Yesus
adik-adik silahkan duduk, kita mau berdoa. Pagi adik-adik semua, mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Kita bersyukur atas kesempatan yang diberikan Tuhan kita dapat beribadah, dan kita mohon pimpinan Tuhan agar dapat beribadah dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga yang maha kudus dan maha mulia, segala pujian hormat hanya kepadamu Yesus. Kami bersyukur atas hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat, dan kami dapat bersama-sama beribadah meskipun di tempat yang berbeda. Kami bersyukur Bapa, kami masih dapat beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu sepanjang kami beribadah ini ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau yang berkuasa atas kami, Engkau yang memberkati kami, agar kami senantiasa dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita, dan kami juga dapat mengerti dan memahami setiap firman-Mu yang hendak ditaburkan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa, dan Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita mau nyanyi lagi, kita mau memuji Tuhan karena kita boleh merasakan sampai dengan saat ini begitu besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk kita mau nyanyi God is so good. Kita mau bersama-sama membaca doa mohon pengasihanan dari Allah. Yuk kita baca bersama-sama. Tuhan Yesus, kami seringkali masih melupakan bahwa Engkau adalah sumber kehidupan yang mengajarkan kami untuk selalu merawat dan memelihara kebersihan lingkungan kami, yang adalah karunia ciptaan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Dan inilah berita anugerah dari Tuhan, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Dan inilah petunjuk hidup baru buat kita semua. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, ini adalah petunjuk hidup baru kita yang terambil dari kitab Amos 5 ayatnya yang ke-6a. Nah, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu. Firman-Mu berita, gitu ya. Yuk.
Memohon pimpinan Roh Kudus di dalam pembacaan firman dan juga penyampaian ceritanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami mengerti firman-Mu dan mampu melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Nah, bacaan firman Tuhan pada ibadah hari ini terambil dari kitab Yosua. Nah, kalau kitab Yosua ada di mana? Betul, Perjanjian Lama. Yuk kita buka Alkitabnya. Ada di kitab Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai dengan 3a. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-14 sampai dengan 25. Kita baca bersama-sama ya. Sudah ketemu semuanya? Oke. Yuk, Mbak Lina tunggu sampai semuanya siap. Oke. Sudah? Oke. Yuk, kita baca bersama-sama. Pembaharuan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Kita lanjutkan dengan ayatnya yang ke-14 sampai dengan 25. Yuk. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami, meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang
Jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Ya, demikianlah pembacaan firman kita hari ini, dan kita akan sama-sama mendengarkan cerita. Sudah siap? Oke, yuk kita sama-sama mendengarkan cerita hari ini. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi ini kakak akan bercerita tentang Nabi Yosua. Nabi Yosua adalah pemimpin umat Israel setelah Nabi Musa mati. Dia yang memimpin umat Israel masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yakni tanah Kanaan. Yosua selalu mengingatkan umat bahwa Tuhanlah yang telah menolong umat dari dahulu hingga sekarang, di mana mereka menikmati hidup sejahtera di tanah Kanaan. Ketika Yosua sudah semakin tua, ia mengumpulkan para pemimpin dan orang Israel untuk menyampaikan pidato di masa-masa akhir hidupnya. Ia ingin agar selepas kematiannya nanti, umat Israel tetap beribadah hanya kepada Tuhan Allah. Itulah sebabnya ia menantang umat untuk memilih apakah akan tetap beribadah kepada Tuhan atau meninggalkannya dan beribadah kepada Allah lain. Yosua menegaskan bahwa walaupun umat memilih Allah lain, ia dan keluarganya akan tetap setia kepada Tuhan Allah. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Yosua berkata, "Maka sekarang jauhlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menulis semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Luar biasa bukan? Yosua dan keluarganya adalah orang yang sangat patuh kepada Tuhan. Ia mengajak umat Israel untuk juga tetap setia dan patuh kepada Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti Yosua? Mengapa? Ya karena Tuhan begitu baik kepada kita, memelihara kita, dan memberikan kehidupan setiap hari. Lalu, bagaimana cara kita agar kita sungguh-sungguh
dapat menyembah Tuhan, kita harus rajin ke gereja, ibadah setiap hari Minggu, rajin berdoa sebelum melakukan sesuatu. Misalnya ketika adik-adik makan, ketika adik-adik belajar, ketika adik-adik tidur, atau bepergian. Kita harus pandai membagi waktu, kapan bermain, kapan belajar, kapan beristirahat, dan kapan beribadah. Jangan sampai waktu ibadah kita dikalahkan dengan kesenangan kita, yaitu bermain handphone atau yang lainnya. Jadi kita harus mendahului Tuhan seperti Nabi Yosua. Amin. Gimana ceritanya? Menarik ya? Oke, nah jadi kita akan nanti minggu depan kita akan mendengarkan cerita yang berbeda lagi ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama mengaku iman percaya kita. Silahkan duduk kembali dan kita mau menyampaikan doa syafaat kita. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, sumber kehidupan bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur jikalau kami telah boleh mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar ya Tuhan sungguh boleh menjadi dasar, menjadi akar yang kuat bagi kehidupan kami kelak di masa yang akan datang. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Engkau, anak-anak yang senantiasa selalu setia dan menjadikan Engkau sumber kehidupan bagi kami dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau pada kesempatan hari ini kami boleh kembali beribadah bersama di dalam ibadah anak. Kami bersyukur atas keluarga, orang tua yang Engkau boleh berikan kepada kami. Jagalah kesehatan orang tua kami ya Tuhan, terkhusus dalam kondisi pandemi ini, agar kiranya orang tua kami tetap dapat menjalankan aktivitas pekerjaannya dengan baik. Mereka boleh Engkau cukupkan ya Tuhan di dalam memenuhi kebutuhan bagi keluarga kami. Biarlah Engkau juga memberikan kesabaran kepada orang tua kami di dalam mendidik kami dan membesarkan kami. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Guru di sekolah. Meskipun kami hanya berjumpa secara online, namun kiranya Engkau juga yang memberkati kehidupan Bapak Ibu Guru, sehingga mereka boleh tetap dapat mengajar kami
memberikan ilmu dan pengetahuannya untuk bekal masa depan kami. Kami juga hendak berdoa ya Tuhan bagi pemerintah, bangsa, negara Indonesia. Biarlah kiranya hikmat dan takut akan Engkau ya Tuhan senantiasa melingkupi mulai dari Bapak Presiden sampai dengan jajaran pemerintahan yang lainnya. Kiranya kami generasi penerus bangsa ini boleh senantiasa merasakan dan menikmati kelak untuk pendidikan dan segala fasilitas umum yang boleh diciptakan, yang boleh dibangun oleh pemerintah kami, sehingga kami boleh mencapai cita-cita kami dengan baik. Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi gereja kami. Berkati gereja kami Tuhan dengan segala aktivitas pelayanannya. Biarlah kiranya apapun yang dikerjakan oleh gerejamu, GKJ Tanjung Priok, Engkau sendiri saja juga yang menolong sehingga namamu dipermuliakan bagi orang-orang di sekitar ataupun masyarakat di mana gereja kami berada. Kiranya Engkau yang mendengarkan seluruh doa kami ya Tuhan, dan kami juga berdoa bagi teman-teman kami Tuhan, jagalah kesehatan mereka. Jikalau mereka dalam kondisi yang kurang sehat, kiranya Engkau yang memberkati dengan kesembuhan, karena Engkau adalah Allah sumber penolong bagi kami. Dan kami mohon pengampunan dosa ya Tuhan atas apa yang kami lakukan yang seringkali mengecewakan orang tua kami dan juga mengecewakan Engkau. Biarlah kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, senantiasa Engkau tuntun hari lepas hari, dan kami hendak menjadikan Engkau sumber kehidupan di dalam hidup kami. Di dalam nama Engkau ya Kristus Yesus, sebagai Juru Selamat kami menyerahkan doa ini. Amin. Nah, kita mau mengucap syukur, kita mau memberikan persembahan yang akan kita iringi dengan lagu Hujan Berkat Kau Tercurah. Nah, adik-adik di rumah, nanti persembahannya bisa diberikan melalui orang tua, sehingga orang tuanya adik-adik akan memberikan ke gereja. Yuk kita nyanyi Hujan Berkat Kau Tercurah untuk mengiringi persembahan kita. Berdoa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Teman-teman, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa di surga, atas segala berkat dan kasih-Mu yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Kiranya kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas berkat Tuhan yang kami terima dalam hidup ini. Terimalah persembahan syukur kami ini, agar persembahan ini dapat dikelola oleh gereja-Mu di tempat ini, sehingga dapat dipergunakan dengan semestinya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita, kita mau pemutusan dan berkat. Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan mari lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita nyanyi aku diberkati. Oke. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan dengan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita akan membuat aktivitas yaitu gedung gereja. Bahan-bahannya ada lem, pensil atau pulpen, penghapus, gunting, penggaris, origami, dan kertas HVS. Sekarang kita buat. Kita perlu kertas HVS. Besar, besar,
kasih ayat indah, yaitu Amos 5 ayat 6a. Itu cahaya Tuhan, maka kamu akan hidup. Seperti ini, terima kasih. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.